Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Kendaraan listrik, ya kendaraan listrik itu bisa mobil, bisa motor, ya. Dan belakangan ini soal kendaraan listrik ini lagi banyak dibicarakan, ya, termasuk dibicarakan oleh pemerintah, ya, di mana pemerintah kabarnya akan memberikan subsidi untuk yang membeli kendaraan listrik, entah itu mobil ataupun motor listrik. Wah, enak ya. Subsidi untuk mobil listrik sendiri nggak main-main, bahkan mencapai nilainya 80 juta rupiah. Lumayan loh, beli mobil disubsidi 80 juta rupiah ya. Ya paling kecilnya 40 juta rupiah lah. Nah, untuk yang 80 juta rupiah itu untuk mobil listrik ya, mobil listriknya. Dan yang 40 juta itu untuk mobil hybridnya. Nah, subsidinya seperti itu. Terus kalau yang motor, gimana motor? Motor juga dapat subsidi. Kabarnya juga pemerintah akan mensubsidi kalau yang membeli motor listrik. Subsidinya ya sekitar 8 jutaan lah ya. 8 juta untuk motor listriknya dan motor listrik konversinya senilai 5 juta. Walaupun ini masih terus digodok, finalnya nggak tahu kapan ya, tapi ini yang menjadi lagi ramai dibicarakan soal subsidi ini. Nah, inisiatif kebijakan tersebut sebenarnya garis lurus ya, atau perluasan dari instruksi presiden. Instruksi presiden atau Impres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan sebagai kendaraan dinas bagi pejabat pemerintah pusat atau daerah. Tapi menarik juga nih, kalau seandainya mobil dan motor listrik ini memang sasaran awalnya untuk para pejabat, ya kalau saya pribadi sih setuju-setuju aja. Karena apa? Pertama, ya kan pakai kan pejabat itu, dalam artinya kan kalau perawatan dan sebagainya kan yang bayar kan uang negara. Ya. Terus kalau seandainya ini dipaksakan kepada masyarakat, yang menjadi pertanyaannya adalah hal-hal yang nanti di belakang-belakangnya, seperti misalnya infrastrukturnya gimana. Dalam artian kalau beli mobil listrik, artinya kan ngecas ya. Itu gimana cara pengisian baterainya? Walaupun ada yang bilang ya kan ada nanti bisa dicas di rumah gitu kan. Ya kita tahu stasiun pengisian listrik umum atau SPLU ini belum banyak ya di seluruh Indonesia ini. Dan bahkan digadang-gadang sebenarnya ini merupakan investasi yang prospektif. Kalau seandainya memang ini kendaraan listrik benar-benar menjadi kendaraan yang nanti sebagai kendaraan ya menjadi kendaraan utama lah di tanah air ini. Tapi biar bagaimanapun juga kalau saya sih ya belum siap sih untuk kendaraan listrik di Indonesia ini, terutama di Jakarta ya. Melihat pertama Jakarta itu kendaraannya cukup banyak, macet gitu ya. Belum lagi banjir. Ini nih soal banjir karena pemikiran bodoh saya ini kalau listrik kena air kira-kira ntar gimana ya? Aman nggak ya? Aman dalam artian nyetrum, bukan karena nyetrum atau enggaknya, dalam artian ketika kena banjir air berhenti nggak gitu ya. Kan untuk listrikan semua. Nah kalau sudah kena air merambat atau menjalan nggak untuk semuanya, perbaikannya ntar gimana. Walaupun beberapa ulasan-ulasan mengatakan sebenarnya memakai mobil listrik ini ada yang mengatakan lebih hemat ya, lebih hemat dari sisi energinya, lebih hemat dari sisi perawatannya, dan sebagainya. Ya, tapi lagi-lagi kan yang namanya orang Indonesia ya, apalagi iklimnya iklim di Indonesia yang jalannya juga belum sebagus, semulus seperti di negara-negara maju, gitu ya. Terus cuacanya juga. Nah, kalau mobil listrik ini nanti kalau lewat di jalan-jalan yang berlubang-lubang gimana tuh? Aman nggak tuh? Ya. Tapi bagaimanapun juga sebenarnya tujuan pemerintah untuk menggalakkan mobil listrik ini ya perlulah mendapat apresiasi lah ya. Tapi saya pernah berpikir seperti ini.
Kita tahu bahwa negara kita tuh penghasil untuk produk yang namanya lithium ini. Kita punya apa bukan lithium, baterainya ya, baterai listriknya ini. Nikelnya salah satunya. Kita adalah penghasil itu. Tapi apakah iya kita harus benar-benar menggunakan mobil listrik semuanya? Karena saya sempat berpikir Jepang, ya kebetulan saya pernah ke Jepang, ya nggak bukan sombong. Di Jepang itu kita tahu Jepang merupakan produsen ataupun apa ya, negara pembuat mobil paling banyak loh di Indonesia. Tetapi di Jepang kendaraannya kayaknya nggak sebanyak di Indonesia. Gimana kalau seandainya kita tiru aja? Dalam artian, ya kita produksi terus baterai, produksi mobil ya. Tapi mobil itu kita lempar aja keluar. Ya, harga mahal-mahal deh. Tapi kan kita dapat cuan tuh dari luar, dari negara lain. Nah, kalau kita di Indonesia ya bolehlah pakai mobil-mobil listrik juga, tapi mobil listriknya produksi Indonesia ya. Jadi mobil listrik kita produksi Indonesia, ya jualnya jangan mahal-mahal lah untuk orang Indonesia. Dan dari sisi keamanannya juga perlu diperhatikan ya. Biasanya ya nah inilah jeleknya kalau pengalaman hidup saya ya. Produk-produk yang ditawarkan, yang dihembuskan selalu yang positif-positif, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya awalnya produknya bagus, tapi lama-lama banyak komplain ya, nggak kayak dulu. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena asal-asalan buatnya ya nggak juga lah ya. Karena ini kendaraan loh. Kendaraan ini nggak boleh asal-asalan. Memang kalau bicara soal kendaraan listrik, entah itu mobil, entah itu motor, banyak juga ya keuntungannya. Pertama, dari sisi kebisingannya. Saya kan pernah atau sering lihat tuh kendaraan listrik, terutama motor ya, nggak ada suaranya sama sekali. Gitu. Nggak ada suaranya. Tapi kalau kendaraan konvensional, motor tuh ya kadang-kadang ada kadang-kadang bikin sakit telinga. Nah, ditambah lagi benar-benar nggak ada apa ya, asap nggak atau pembuangan gas emisinya nggak terlalu kecium banget lah. Emang mungkin karena nggak ada ya. Ya mudah-mudahan aja sih apa yang diinginkan oleh pemerintah kita ini untuk masyarakatnya berkendaraan listrik nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi sebelum kendaraan listrik ini benar-benar dimiliki oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia bisa beli, ya setidaknya pemerintah itu mengutamakan kendaraan-kendaraan transportasi umumnya dulu lah. Transportasi umumnya itu diperbagus, ya transportasi umumnya itu diperbanyak. Ya kalau perlu transportasi umumnya terutama bus, ya angkot dan sebagainya pakai kendaraan listrik semua, gitu ya. Kan kalau semuanya misalnya kendaraan bis, angkot, apalagi tuh, semuanya pakai kendaraan listrik, itu udah banyak juga tuh mengurangi gas emisi yang dikeluarkan dari kendaraan tersebut. Terus yang terutama adalah jangan sampai nanti ada pemikiran subsidi yang diberikan pemerintah ini nantinya lebih menguntungkan ojol atau apa ya, angkutan beraplikasi. Karena kan sekarang yang banyak memakai ini kan angkutan beraplikasi ya, atau ojol atau ojek online. Ya janganlah seperti itu ya. Ya, mobil listrik ataupun motor listrik, semoga bisa benar-benar yang diutamakan adalah kendaraan-kendaraan produksi dalam negeri, produksi anak bangsa. Jangan mentang-mentang nanti semua disuruh menggunakan mobil atau motor listrik, yang diutamakan adalah motor atau mobil listrik dari luar negeri. Jadi produksi-produksi Indonesia ya nantilah gitu. Jangan dong. Boleh, harusnya produksi bangsa sendiri yang diutamakan. Kalau produksi luar mau masuk ya boleh aja, namanya juga perdagangan bebas ya. Tetapi ya jangan sampai merugikan kendaraan-kendaraan listrik dari dalam negeri. Ya, siap-siaplah kita untuk berkendaraan listrik ya.
Semoga apa yang dikatakan, apa yang diungkapkan soal hemat, soal mengurangi polusi, terus apa lagi? Soal mengurangi kebisingan, dan sebagainya yang bagus-bagus itu benar-benar tercapai dan benar-benar terwujud seluruhnya. Apalagi soal pengisian baterainya yang gampang ya. Jangan sampai nyetir gitu ya, saya mau dari Jakarta gitu, mau ke Medan. Waduh, ternyata baru sampai mana ya? Baru sampai Palembang udah habis. Padahal rute-rute Jakarta Sumatera itu banyak lewat hutan-hutan itu ya, kalau tidak salah ya. Gimana tuh kalau umpamanya pengisian apa namanya? Pengisian mobil listriknya ini belum merata. Mosok mogok di jalan, mogok di tengah hutan. Jangan sampai hal itu terjadi. Salam informasi, salam kepo, salam kejadian berpikir. Seperti jernihnya air mineral ini.